kegiatan konsultasi jurusan, apapun boleh dibuat. Tapi caranya begini teman-teman, yang paling penting. Dari data yang ada, setiap kali di blast itu kesemuanya di blast, perhatikan mana yang respon. Setiap yang udah respon, langsung pindahin. Ini baratnya di Excel itu yang udah respon, di dalam data utama, keluarin. Masukkan mereka sebagai orang-orang yang sudah merespon untuk kategori apa. Nah, saya yang belum tahu teknologi sekarang apakah bisa untuk kita make sure database yang kita kirim mereka sudah open atau enggak. Alat yang teman-teman pakai bisa untuk itu atau enggak. Jadi gini, yang saya tahu dulu di email marketing, sekarang udah jarang tapi masih ada. Email marketing itu mampu melakukan seperti ini teman-teman sekalian. Saya punya suatu email database. Kemudian formatnya di aplikasi itu bisa bikin kayak begini. Kirim email satu. Udah? Lalu dia akan jadi begini. What if? Apabila dalam waktu 1 hari tidak dibuka, kirim email ini. Udah? Dari 100, bagi yang sudah buka, lanjutkan dengan email ini. Itu si aplikasi mampu memformat seperti itu. Itu enak banget sebenarnya kalau bisa kan. Artinya cara kerja manualnya juga sama. Cuman saya nggak tahu ini, kalau database-nya 3.000, pastikan supaya dia didaur ulang, nawarin tentang seminar yang respon 3.000. Setidaknya kita tahu dulu, yang buka berapa dulu. Kalau yang buka berapa kan masih aktif gitu, masih ngerespon. Kan kita bisa buat kategori. WA yang masih ngerespon, WA sama sekali memang nggak respon gitu. Ini cara mendaur ulang untuk database yang memang tadi itu dari suka relawan. Jadi cara mendaur ulangnya membuat program, tapi butuh untuk diklasifikasi betul mana yang merespon, mana yang hanya buka, baca doang, mana yang balas, mana yang enggak. Itu harus kita lakukan untuk klasifikasi. Sampai di sini ada pertanyaan buat data yang sudah ada? Kan data udah banyak, tapi kan nggak ada kategori gitu. Kategori kedua. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas? Sekarang kita gunakan ChatGPT untuk membuat format yang mau kita lakukan. Kita mau buat ini nanti teman-teman. Alur chat selling. Apa aja konten-konten untuk membangun awareness, attention, interest, desire, conviction, action. Ini kategori orang yang sudah siap bertransaksi, ini masih kategori awareness, ini membuat orang menjadi sudah merasa produknya fit dengan dia. Kontennya harus berbeda. Jadi kalau kita susah ngerangkai sendiri, maka kita gunakan alat bantunya dengan AI. Ini yang mau kita lakukan.
Kita kenalin ini dulu teman-teman sekalian apa yang maksud dengan prompt. Karena ChatGPT itu bekerja dengan bentuk perintah. Jadi kita pahami ya. Sekarang yang akan kita pelajari bagaimana supaya ini menjadi efektif. Maka kita pilih namanya prompt. Apa itu prompt? Prompt itu bahasa. Maka dia bisa berupa pertanyaan, perintah, ataupun instruksi untuk melakukan aktivitas berpikir atau menjawab supaya menciptakan hal baru. Artinya, gunakan ChatGPT ini bukan sumber informasi. ChatGPT itu di dalam dunia teknologi AI masuk kategori generatif. Generatif itu dari yang tidak ada dibuat menjadi ada. Tapi kalau Google Maps itu jadi AI. Face pembaca wajah itu jadi AI juga, tapi dia bukan generatif lagi gitu. Tapi memang sudah mengenal otomatis gitu. Kalau ini namanya generatif, membuat sesuatu. Karena memang awalnya adalah membuat, jadi kita bukan mencari referensi. Oke, kita langsung. Apa yang dimaksud dengan prompt? Prompt itu adalah bagaimana kita bertanya. Semakin perintahnya jelas, semakin mudah dilakukan. Ini contoh-contoh prompt. Buatkan saya 10 ide konten dengan judul berbasis tentang komunikasi bisnis. Bikin sama dia. Oke. Jenis prompt sederhana, konteks, dan kompleks. Saya langsung turupin gini. Perintah pertama teman-teman sekalian ya. Anggap teman-teman sekalian sekarang yang mendapatkan perintah ini. Bantu saya untuk menjawab apa yang akan dilakukan ya. Bapak dan Ibu pengurus, hari Sabtu besok, jam 9 pagi, akan ada kontraktor untuk ukur jalan yang akan diaspal. Saya ketua RT nih. Tolong ditemani mereka saat meninjau lokasi di RT kita. Anda yang menerima perintah akan melakukan apa? Insya Allah siap. Oke, apa lagi? Gaskan, apa lagi? Oke. Anggap aja nih kita akan melaksanakan. Apa yang akan Anda lakukan? Mau melakukan nih? Besoknya datang kontraktor, maka apa akan dilakukan? Menemani, good. Apa lagi? Menyambut, welcome gitu ya. Kalau perlu pakai rebana gitu ya. Jalan mudah aspal. Apa lagi? Oh, yang ini yang mau ditemuin dengan siapa? Sip. Apa lagi? Minta kontaknya. Oh. Pak, gimana udah sampai tujuan atau belum? Oh, siap, baik. Sherlock, Sherlock. Apa lagi? Anggapnya sekarang nih, kontraktornya udah datang. Kontraktor udah datang. Dan Anda udah nemanin gitu ya, udah ada di situ. Selanjutnya apa yang Anda lakukan? Ngikutin. Ngikutin, bantu. Bantuan seperti apa? Oh, ada yang bisa dibantu, Pak? Oh, nggak usah. Ini kerjaan saya kok. Selanjutnya apa yang Anda lakukan? Bikinin kopi, boleh, boleh. Kan walaupun nggak ada perintah di sana, ada inisiatif, bagus. Apa lagi? Menunjukkan lokasi. Arah mana? Ini Pak, komplek kami cuma ada segini. Anggap di situ ya. Sekarang teman-teman sekalian, RT-nya sudah belajar AI. Perintahnya sekarang begini teman-teman sekalian ya. Tolong dicek perbedaannya ya. Rasakan perbedaan perintah satu dengan perintah kedua. Bapak dan Ibu pengurus, hari Sabtu besok jam 9 akan ada kontraktor untuk ukur jalan yang akan diaspal. Tolong ditemani mereka saat meninjau lokasi di RT kita. Mohon dipastikan lokasi jalan yang terkelupas masuk bagian yang akan diaspal oleh kontraktor. Bila ada jalan yang perlu diaspal, namun jatah buat RT kita habis, tanyakan berapa biaya kalau kita nambah khusus buat RT kita saja. Mohon disiapkan juga air minum buat kontraktor yang akan hujan. Anda mau bantu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Mau nolong, mau nemenin besok. Apa yang akan dilakukan? Jelas ya? ChatGPT begini cara kerjanya. Kalau yang nyuruhnya nggak jelas, ngawur dia. Halusinasi.
Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang optimal, perintahnya harus optimal. Jadi jelas ya? Kita langsung praktek. Bagaimana teknik promnya? Anggap dia, tentukan peran dulu sebagai siapa, berikan konteksnya, berikan instruksi, tentukan hasilnya seperti apa. Ada 4 format yang perlu ada. Supaya dia bisa efek. Oke, sudah dibuka ChatGPT-nya? Silakan. Sekarang, kita masuk kepada kegiatan kita. Hal apa yang mau kita kerjain? Itu pertanyaan pertama. Mau ngapain kita? Menggunakan ChatGPT ini? Mau apa dulu? Oh, boleh, mau ngapain dulu? Penting jelas. Yuk. Nah, perintah pertama yang kita lakukan, suruh dia menjadi sebagai siapa? Itu dulu. Ya. Saya mau bertindak sebagai seorang pembuat konten profesional. Oke, selanjutnya, saya mau buatkan untuk saya 5 model sapaan agar penerima pesan mau membaca pesan saya. Kasih tahu dia, database saya, mereka berusia 16 sampai 18 tahun. Oh iya dong, kepada siapa ditujukan? Saat ini mereka apa? Sudah lulus sekolah, baru lulus sekolah. Database ini saya dapatkan saat saya presentasi ke sekolah mereka. Buatkan dengan bahasa yang akrab dengan penerima pesan, singkat dan jelas. Hei, selamat atas kelulusannya ya. Kamu pasti sudah mencari langkah selanjutnya kan? Yuk, cek info kalian di bawah. Ini buat masa depanmu, sesuai dengan bahasa mereka. Halo, baru lulus dan bingung mau ngapain? Yuk, kalau menarik yang kalian punya buat kamu. Let's make it right. Hai, kongres atas lulusannya ya. Ada banyak kesempatan seru yang bisa kamu ambil sekarang. Lihat deh, pasti kamu suka. Selamat ya, udah lulus. Ada kabar keren buat kamu yang siap meraih masa depan. Intip di sini yuk. Kongres udah jadi fresh graduate. Penasaran apa langkah selanjutnya? Kalau punya foto spesial baru kamu cek sekarang. Ini karena tadi perintahnya kan untuk sapaannya gitu. Sapaan pun bisa kita minta yang spesifik. Mau sapaan seperti apa? Ganti umpamanya.
Kita mau dia melakukan sapaan seperti buat sapaan untuk mengenalkan diri saya. Ini sama, nama. Kita ganti lagi. Latihan kita masuk webinar. Oke, ini contoh-contoh ya. Nah, sekarang kita langsung fokus studi kasus. Untuk bisa buat ini, berawal dari kita mau apa. Ini contoh barusan kan cara-caranya gitu ya. Pertanyaan sekarang, rekan-rekan mau apa? Kita harus tahu nih, mau ngapain nih database, mau kita ngapain, baru kita kasih perintah. Mau ngapain? Kita harus detail betul, maunya kita apa ya. Oh, registrasi stepnya terakhir, ya terakhir. Cara? Oke, buatkan copywriting, undangan seminar, harus spesifik, seminar apa? Minat bakat, oke. Ya, ini sama perintahnya udah jelas gitu. Perintahnya udah jelas, eh, bertindaklah sebagai copywriter yang berpengalaman, buatkan untuk saya format undangan seminar tentang minat bakat untuk anak SMA berusia kelas yang mereka baru lulus. Buatkan maksimal umpamanya 100 kata. Atau buatkan kata-kata untuk format WhatsApp. Bisa juga. Itu loh. Yuk, coba salah satu di sini langsung. Yang punya laptop dan segala macam. Yang di online, lakukan. Konteksnya langsung ya. Cara ngerjainnya. Pertama, kondisikan dia. Bertindaklah sebagai copywriter yang berpengalaman. Itu perintah awal. Buatkan untuk saya undangan seminar minat bakat. Tambahkan informasinya supaya menjadi lebih jelas. Jam berapa sampai berapa dan di mana. Itu biar nanti langsung contoh dipikirkan. Ya. Nah, tambahin di paragraf selanjutnya. Buatkan penawaran yang menarik untuk database saya
Mereka berusia siswa yang baru lulus sekolah. Buatkan untuk format pesan WhatsApp. Udah, enter. Kemudian lihat hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya bahasanya menurut kita masih sangat kaku, maka perintah selanjutnya yang kita lakukan, buatkan sesuai dengan bahasa siswa. Gunakan gaya bahasa seperti gaya bahasa siswa. Hasilnya gimana? Teman-teman yang di online boleh praktek untuk share. Hasilnya gimana? Sharing. Hmm, copywritingnya. Hmm. Oh. Hmm. Boleh? Apa? Oh, sip, mantap. Nggak, berarti kan jelas, berarti harus kan harus nambah yang respon. Kan? Ah. Ya, kalau itu udah CS selanjutnya tuh. Beda lagi. Ayo, selama ini yang kita kirim kan kita lebih mau kan mau follow up database berarti kan. Nah, kita bisa juga minta berikan saya 10 ide untuk memfollow up database yang saya dapatkan dari apa aja yang bisa saya awali untuk membuat mereka mau berkomunikasi dengan saya. Coba dites. Ide-idenya apa gitu. Sama dengan pertanyaan kita aja atau enggak kan? Kita kalau itu perintahnya ini, buatkan saya teknik ataupun model follow up. Boleh teknik, boleh model, ataupun format untuk memfollow up database. Kasih tahu database-nya didapatkan dari kegiatan apa. Supaya dia punya inisiatif merangkai katanya gitu. Masih lama, tapi kalau misalnya nggak cukup, nggak pas fee-nya, Pandi mau pindah ke BSI. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bang Syariah lah, Bang Syariah lah, Bang Syariah. Bang Syariah lah. Eh,
Nah, nomor 5 ini kan sama kayak tadi kita lakukan ya, nyuruh, oke. Hmm, un- untuk perintah perintah ChatGPT-nya. Kebanyakan sih buatkan, kemudian jelaskan, analisa, tergantung kita mau ngapain gitu. Ya, bisa baca gambar. Iya betul. Yang terbaru ini bisa upload data kok. Mm-mm. Bisa, bisa. Perintah. Ini teman-teman yang database yang tadi bisa dimasukkan ke sini. Teman-teman punya database, masukin database-nya, baru kasih perintah. Mau diapain dengan database tersebut. Ini yang biasa saya lakukan teman-teman sekalian kalau untuk membuat konten ya. Yang saya lakukan, ini contoh ya. Ini kan ada 9 poin yang dia tahu. Pertanyaan saya, teman-teman lebih tahu nih sekarang. Dari 9 poin yang dia tahu tentang LP3I ini, sudahkah, apakah masih ada kira-kira menjadi positioning ataupun sesuatu yang menjadi kekuatan? Belum dia bahas. Pendidikan, program studi, kerjasama. Ini ragu saya jawabannya karena bisa jadi dia menghayal nih. Itu tadi yang perlu dibahas.
Sesuai nggak teman-teman? Bisa dilangin nggak? Lima konten. Ya. Hmm. Tetap. Ah. Oh, bisa diprogram nggak, Mbak, robotnya itu? Bukan yang format dari sana ya? Ya mau nggak mau memang manual sih. Artinya ya kalau saya akan melihat begini. Pada saat kita tahu ada yang balas seperti itu, kan ini memang sedang kita ngetik umpamanya ya. Karena ada balas. Paling tidak kan kita udah tahu tuh ini ada balasannya. Semaksimal mungkin usahakan yang tuntaskan, kemudian langsung balas. Karena memang itu lagi ada dikerjain kan. Tapi maksud saya jangan sampai terbiarkan itu aja. Kalau saya metodenya nih, yang balasan itu saya buka dulu sebentar, kemudian akan jadi seperti in writing. Ketik sesuatu kemudian tinggalin gitu. Kalau kita di desktop itu kan bisa klik milih, itu kan tetap gitu kan. Nah, seakan-akan sedang merespon gitu. Bisa gitu. Teman-teman, sekarang rancang di ChatGPT-nya untuk konten-konten. Syaratnya masih ingat tadi ya, awareness. Ini buat format-format kontennya, 5. Perintahnya spesifik di dalam sini, jangan ada instruksi jualan, jangan ada instruksi juga untuk mengunjungi website. Tapi fokuskan pada supaya dia tertarik dengan konten yang kita tawarkan. Perintahnya. Kalau tadi kan setiap hasilnya kan selalu ada klik link kan hasilnya. Beri perintah tambahan untuk content awareness, jangan pernah berikan perintah untuk mengklik link atau menghubungi, tapi minta untuk merespon pendapat tentang konten. Kan gini, di awareness itu kan kita gini, buatkan saya konten untuk membangun awareness tentang LP3I kepada kepada database saya. Kemudian perintah spesifik,
buat konten yang menarik, yang relevan dengan mereka, supaya mereka mau berinteraksi dengan saya. Karena itu yang kita lakukan. Selanjutnya, jangan berikan perintah untuk klik link atau beli. Itu yang di awal. Oke ya. Perintah yang pertama, buatkan untuk saya. Boleh. Konten, 5 konten untuk membangun awareness. Boleh di ini dibantu buat teman-teman, di share aja ChatGPT yang di situ, dibuat aja. Untuk mereka aja. Sampai mana tadi? Awareness. Buat konten yang menarik dan relevan dengan database saya, dalam kurung SMA, baru SMA aja, nggak usah baru lulus karena nanti langsung di ini, usia 17 tahun. Kita bisa mengkondisikan sekarang teman-teman, pesan ini untuk mereka yang sudah lulus, yang lulus apakah bingung, apakah yang sudah memutuskan profilnya. Kondisikan begitu. Yang masih bingung untuk menentukan jurusan apa dan kuliah apa untuk diambil. Kan kita menskenariokan seakan-akan mereka begitu. Masih bingung dengan jurusan ya? Tadi. Ya. Buatkan konten awareness ini agar mereka tertarik dengan kampus saya. Dan di bawahnya, ya LPTKI. Kemudian di bawahnya beri note gitu. Jangan berikan perintah untuk klik link atau menghubungi, tapi buat mereka untuk berkomunikasi. Atau bisa diganti, buat mereka agar chatting dengan saya, tidak boleh. Nah, berinteraksi juga boleh. Bisa, Henry. Itu ada foto action, nggak boleh hari foto action di awareness gitu. Karena awal-awal kalau udah ada perintah kan, nah, yang kita mau kan supaya interaksi. Mbak enter, hasilnya apa? Kalau kita anggap itu kepanjangan, kemudian kita minta begini, buat menjadi lebih singkat. Iya, kan pertama hasilnya dulu kita lihat, wacana dia sesuai yang kita mau atau enggak. Kalau udah, ini kan kepanjangan nih, buat menjadi lebih singkat untuk format pesan, aplikasi pesan ataupun WhatsApp. Buat jadi lebih singkat untuk
Masih panjang juga. Masih panjang. Nah, kalau masih panjang perintah tadi masih panjang, tadi udah kita bilang singkat, buat spesifik. Contoh, maksimal 100 kata. Nanti kita lihat hasilnya, masih panjang, 50 kata. Dia akan mikir untuk menjadi ada. Apa? Sedikit. Kasih tahu itu terlalu sedikit. Nggak usah sedikit juga kali. Nggak usah pelit juga kali. Berapa kata? Tugas kita adalah memberi respon kepada dia untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Karena kalau udah dapat kualitas yang terbaik, selanjutnya kita minta buatkan versi yang seperti ini untuk konteks. Jadinya kayak gitu nanti. Jadi di awal-awal kita butuh mencari rancangan yang terbaik. Karena kita sedang di kelas yang menurut saya yang paling buntu, yang butuh untuk kita diskusi bersama, sama-sama untuk menentukan ya konteks-konteksnya. Tadi awareness-nya yang dia baru bingung, kemudian apa lagi? Bingung ngambil jurusan, apalagi jadi kontennya. Kan untuk siapa yang bingung, formatnya kayak begitu. Nanti kita lihat beda nggak? Kata bingungnya kita ganti. Tadi bingung jurusan, kenapa lagi? Contoh bahkan begini ya. Yang sudah punya pilihan kampus, tapi arahkan supaya tertarik dengan kampus saya. Kan ada target kita begitu kan? Bisa formatnya. Yang sudah punya pilihan, tapi alihkan. Apa lagi konteksnya? Teman-teman sering berinteraksi nih. Bisa juga gini. Gimana? Yang tidak milih jadi milih. Alasannya apa? Dia harus punya alasan. Kalau ini kan gini. Kalau ini kan sudah punya pilihan, tapi alihkan kepada saya, gitu, pada kampus saya. Yuk, berapa? Oke, bikin. Profilnya adalah pembacanya nanya ke orang tua. Cara ngomongnya gimana? Ya, orang tua. Good. Karena pulang dari sini teman-teman bisa melakukan perintahnya jelas gitu. Apalagi konteksnya. Jurusan, dia udah tahu LPTK emang itu kok. Tapi ini profil siswanya. Oke. Oh, yang memutuskan respon ataupun tadi apa? Masih menunggu ya. Baru memutuskan tapi setelah nunggu nunggu hasil apalagi kan teman-teman sering ketemu nih profilnya. Biaya mau biaya seperti apa?
Ya, mereka ini pasti akan menunggu ya. Nah, apa? Apa lagi? Yang apa? Oh, yang ingin kerja dulu. Feel ya. Ingin kerja dulu. Bagus. Kerja dulu sih. Yang penting tugas kita tahu ya. Kalau mereka bingung, kita mau agar mereka jadi apa? Bagi yang bingung, jelas punya pilihan ke LP 3I. Yang sudah punya pilihan, agar dialihkan. Oke. Yang nanya ke ortu, jawab. Yang alasannya masih karena nunggu nanya ke ortu dulu. Kan gini nanti kita perintahnya. Profilnya adalah mereka yang masih nunggu dan bertanya kepada orang tua. Kita mau ngapain kalau mereka kayak begitu? Apa? Oh boleh. Buatkan buatkan dia mengizinkan untuk menghubungi orang tuanya juga boleh. Oke, minta update orang tua atau buatkan sebuah respon yang membuat dia ataupun oleh orang tua supaya lebih meyakinkan bisa juga. Yang penting kita tahu mau kemana. Memutuskan nunggu hasil tadi. Ini kalau Kim gimana? Ya kan yang nunggu nggak bisa. Nggak mesti begini. Bagi yang menunggu jika memang enggak supaya apa? Oh gitu. Oke boleh. Supaya ada gitu dulu boleh juga ya. Yang penting jelas perintah dulu, jelas perintah dulu. Bagi ingin kerja dulu, kita ingin apa? Supaya apa? Maksud saya begini, ini ada profil nih orang, udah jelas. Saya mau kerja dulu lah. Tiba-tiba kan datanglah copywriter kita. Kan kita akan nyuruh kepada HI nih kan. Hei HI, bikin ini orang jadi apa? Berubah pikiran jadi apa? Kepanjangan. Kepanjangan. Si HI ini dia cuma ngomong, Pak, saya ngapain nih? Siapa ini orang nih? Nah, ini AI-nya nih begitu nih. Nah, paling tidak itu. Jelas perintahnya. Bikin dia agar berubah pikiran supaya kuliah dulu baru kerja. Dicatat. Habis itu dia beri tawaran. Kalau Anda melakukan ini maka segera berilah daya atau rinso gitu. Dicatat gitu ya. Oke. Sekarang kita lakukan format copywriting yang full. Perintahnya sama teman-teman sekalian. Skenariokan saya ingin membuat copywriting supaya tertarik join dengan LP 3I. Itu kalimat di atasnya ya. Saya ingin membuat copywriting supaya pembaca saya rating agar pembaca tertarik dan berminat untuk mendaftar. Oke. Paragraf di bawahnya, enter, kemudian enter spasi ya, biar nggak langsung. Iya, perintah. Jangan langsung diperintahkan. Itu langsung diperintahkan. Itu. Coba dulu. Di apa? Dibikin shift enter, shift enter.
Nah, itu kan jadi kayak itu, jadi kenali target audiens. Nah, target audiens mau kita berikan nih. Tentukan tujuan kan. Itu yang diminta sebenarnya untuk kita isi di perintah. Udah. Di selanjutnya yang kita tulis, bertindaklah sebagai copywriter profesional. Bertindaklah sebagai copywriter profesional. Di bawahnya kita kenali 5 keunggulan ataupun 7 keunggulan program kampus saya. Isikan datanya. Ya. Target pembaca saya, khusus di target teman-teman sekalian, ini nanti dibikin perintahnya beda-beda, artinya perintah yang berbeda. Yang pertama adalah calon mahasiswa ataupun siswa yang baru lulus SMK tapi masih bingung. Jadi target kita telah kita mengatakan seperti tadi, kriteria ini kita bangun satu aja, jangan digabung. Supaya nanti kita mau perhatikan copywriting buat ini, yang ini harapan kita beda-beda. Tujuannya ke sana. Target pembaca saya, mereka mahasiswa, tapi masih bingung menentukan jurusan kuliahnya. Arahkan mereka supaya tertarik dan berminat untuk boleh bergabung, boleh berdaftar, boleh kuliah. Tidak di-enter dulu ya, tambah di bawahnya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan akrab bagi zilenial. Ya, zilenial itu ataupun bahasa mereka gitu, bahasa anak SMA. Buatkan untuk format pesan WhatsApp. WH. Dalam kurung maksimal 100 kata. Kalau 100 kata masih banyak, teman-teman bisa bikin 70 kata. 100 kata itu pengalaman saya itu biasanya dia itu setengah A4. Tapi kalau udah masuk ke WhatsApp agak panjang, bisa bikin 50 atau 70 kata. Tambahkan kemudian, gunakan alasan paling logis dan meyakinkan. Paling logis dan meyakinkan. Meyakinkan. Ini caranya, formatnya kan udah jelas nih, kriterianya udah kita bikin, berarti yang kita ubah tadi itu cuman yang ini nanti. Karena masih bingung nih. Nih coba, enter. Pesan, mulai. Mulai kerja. Bukan to the point ya. Oke, bawahnya. Tadi kita bisa bikin sekarang
Itu kan ada data tadi ya. Bisa kita bikin tambahan dari kenali 7 keunggulan tadi. Kita bisa dengan memberi perintah fokus hanya pada keunggulan yang mana. Sehingga kita tahu nih konten yang suka beasiswa, konten yang suka jaminan kerja gitu. Yang 7 keunggulan tadi ganti dengan fokus hanya pada keunggulan. Pilih yang salah satunya tadi apa yang dimaksud? Karena tadi itu hasilnya apa? Contoh apa? Dosen berpengalaman bapaknya, ataupun apa? Program beasiswa deh, program beasiswa. Dah, sip. Coba kita ganti. Supaya dia mengabaikan yang lain gitu. Ih, coba aja. Kalau formatnya udah ketemu kita dapat, itu tinggal kita pakai, tinggal ganti yang bagian mana. Saya biasanya itu prom-prom begini tuh saya simpan gitu. Supaya mau bikin yang lain kan sudah ada, tinggal copy ganti apa, tinggal ganti produk gitu. Nah, kalau sekarang kan ya fokus menjelaskan tentang beasiswanya aja gitu. Oke, jalan ya. Kesempatan magang tuh masih berhubungan dengan beasiswa ya? Benar nggak? Karir terjamin dengan beasiswa atau nggak? Kalau kita anggap umpamanya nanti hasil yang dia berikan itu nggak sesuai, edukasi dia. Bagian poin ini nggak masuk, tidak masuk yang ini terpisah. Biar dia lebih kenal, karena kan kita akan pakai terus nih, biar dia lebih kenal. Di copy lagi, coba kita ganti perintahnya salah satunya. Copy lagi. Bahasa mudah dipahami, yang kita ubah. Copywriting, oke, buatkan, oke, fokus pada gunakan bahasa, gunakan alasan paling logis, dan coba tambahin, dan nggak apa itu udah. Gunakan alasan paling logis dan meyakinkan, serta gunakan metode storytelling. Storytelling. Yuk, titik. Nah, ini baru nanti kita bisa tambah dengan bahasa kita sendiri. Apalagi ada real mahasiswa. Kita yang menerima mahasiswa, bentuknya jadi cerita. Uji coba ya, yang diganti bingungnya tadi diganti dengan yang sudah punya pilihan. Pilihannya dia kemana gitu. Ke perguruan tinggi negeri. Oke, tambahin. Ini kerjaan saya teman-teman sekalian ketika bikin suatu ada waktu luang, ini saya bikin perbanyak. Kumpulin satu waktu, kemudian baru. Nah, oke. Kalau sudah enter, Kadang kayak gini.
Formatnya masih sama tuh ya, hasil jawabannya. Masih sama ya. Beda. Ya pun juga ngikut juga yang di atas. Baru bagi saya begini teman-teman, paling tidak teman-teman tahu bagaimana memanfaatkan ini. Ya. Ada kendala dalam membuat kata-kata ketika menjawab pertanyaan? Pertanyaan apa biasanya yang paling susah dijawab? Mintanya mana sama gitu. Bantu saya bagaimana cara menjawab ketika ada orang mengatakan, kok biayanya kok mahal? Bagaimana bagaimana cara saya menjawab untuk meyakinkan? Sama perintahnya begitu juga. Yang penting cara nanyanya benar gitu. Ini udah nanya berulang-ulang kok hasilnya gini lagi. Ternyata cara nanya beda. Saya pernah menanyakan ke dia, apa arti terserah bagi seorang wanita? Logis jawabannya. Oh, disuruh skincare. Skincare. Oke, teman-teman, ada pertanyaan silakan. Tadi alur sudah, setiap kali mau chatting, kalau ini database baru, tidak bahas penawaran dulu, tapi lebih berkenalan. Chat selling ya. Oh, kalau yang sudah kenal dia udah nggak ada lagi efektif. Tapi kalau hanya sekedar untuk respon mana yang lebih dibuka terbaca, saya sudah uji coba itu adalah di waktu pagi hari. Itu dia tujuan saya. Tujuan saya ke sana. Tujuan saya ke sana gitu. Broadcastnya itu jam 4. Broadcast jam 4 ataupun broadcast jam setengah 5, jam 6 pasti dibaca lah ya. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk dibuka. Cuman oh, ketika calon aplikan meminta uang kuliah lebih ringan lagi, boleh tanya aja ChatGPT. Bagaimana cara merespon ketika betul deh, meminta pengurangan biaya kuliah. Sementara tidak bisa dikurangi lagi. Harus diberitahu. Kalau enggak dia jawab, ya udah kasih aja. Tapi intinya ya, saya ingin menjawab kalau barusan pertanyaannya, framework berpikirnya begini. Setiap kali orang meminta sesuatu pasti punya intention. Tugas kita respon intentionnya, bukan kontennya. Kontennya dia kan minta ringan. Intentionnya apa? Supaya mampu kan? Itu yang direspon. Saya tahu kamu sangat berminat dengan hal ini. Itu yang direspon gitu. Tapi perlu kamu tahu ini udah harga terbaik loh. Ya kan intentionnya kan kita respon gitu. Tapi ini udah harga yang paling terbaik. Bukan, oh nggak bisa, itu menolak gitu. Gemini apapun lah, Gemini kemudian ada gunakan juga macam-macam sudah, Copilot, apa. Ya. Izin agar calon aplikan tidak bosan chat sama kita dan terus bertanya tentang LPTKI. Pertama saya ingin merespon dari pertanyaan ini, kalau mereka terus bertanya chat sama kita dan terus bertanya tentang LPTKI.
Kalau saya senang kalau mereka terus nanya. Kalau mereka yang nanya ya, saya senang. Kalau mereka yang nanya gitu ya. Cuman kalau umpamanya tips agar aplikan tidak bosan, nggak ada. Karena ini sudah hukum online kok. Ini biar teman-teman tahu. Transaksi offline membuat orang ngambil keputusan setelah 6 kali penawaran. Setelah 6 kali. Artinya kalau 3 kali masih ditolak, no problem. Karena idealnya itulah 6 kali. Itu offline. Online 27 kali. Jadi jangan pernah punya harapan baru 3 kali kirim pesan, dia beli. Ini hukum online. Apa boleh buat? Sehingga kalau nanya nggak pesan, ya nggak bisa, emang udah hukumnya begini mau gimana? Ini paket yang tidak terpisah. Nggak bisa nggak sih? Saya cukup sekali, tapi orang nggak bosan gitu. Nggak bisa. Kalau sudah bermain di dunia online, tidak menyerah sampai di delcon. Sampai diblokir. Ya, saya ulangi ya. Kalau menggunakan chat selling, tidak menyerah sampai di delete atau blokir. Wah, kan ada respon, masih mending Pak, saya belum WA aja udah diblokir. Belum WA saja saya udah diblokir. Ini udah hukum online teman-teman sekalian. Kenapa jadi kayak begini? Sebab di hukum online kita bisa menyasar banyak target. Fair kok. Fair. Kenapa itu terjadi? Kalau dia punya 100 nomor, 100-100-nya kita tawar. Sampai di blokir. Itu sudah syarat mutlak bersama dengan chat selling. Bisa nggak ada yang chat selling yang sampai bikin nggak blokir? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada saat kita betul-betul bisa menemukan market yang memang pas banget analisanya. Itu insya Allah bisa. Karena dia sendiri pun senang gitu. Yang bagaimana market itu? Market yang datang, lead yang masuk, memang sudah di screening. Contoh, saya menggunakan lead, menggunakan metode SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization gitu. Yang apa yang kita lakukan? Membuat keyword yang memang orang sudah mau beli. Bukan cari info. Contoh kalimat keywordnya, tempat pelatihan public speaking. Orangnya udah mau kok. Begitu masuk, paling kalau kejauhan, tapi paling tidak, nilit potensial udah. Saya kirim tentang tips tentang public speaking berulang-ulang, happy dia, karena emang dia cari. Nah yang seperti ini, insya Allah nggak akan blokir. Karena memang lead-nya datang, memang kemauan dari dia. Maka ini lagi-lagi bicara tentang source, sumber. Data yang masuk itu seperti apa? Harinya ke situ lagi. Kalau data yang masuk adalah orang-orang yang punya kemauan, insya Allah kita nggak di delcon. Toh kita udah tahu dia punya kemauan, ya udah saya tawarin terus. Happy kok, emang ada yang mau. Saya yakin teman-teman akan ngomong, itu dia produknya Pak. Database kita belum tahu nih. Kategorinya yang mana? Oleh karena itu mulai sekarang, mulai berfokus. Alihkan tenaga waktu yang ada untuk mulai
memperbaiki sedikit-sedikit database yang ada. Spesifikasi kategorikan. Sampai itu clear. Oh, kalau itu udah clear, itu tapi jangan sampai itu. Kita udah dapat clear, begitu dapat info, kemudian saya udah S2 sekarang. Gitu. Nggak apa-apa, paling tidak. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ya. Bisa nggak rekomendasikan orang. Karena udah clear kan enak. Gitu. Bangun bonding. Oke teman-teman, ada pertanyaan lain? Yang di chat bagus sebenarnya. Ya, ya. Ya. Gaya format berbeda-beda gitu kan. Tapi di satu sisi informasi ini juga dia harus apa namanya, orang yang itu tuh harus dapat informasi yang harus dia dapatkan, kayak misalkan kayak informasi beasiswa. Artinya itu kan harus kita blast ke semua database yang kita punya gitu kan. Sementara ada kategori yang emang yang masih menunggu PTN itu kan dia nggak akan berharap beasiswa dari kami gitu, dia akan berharap dengan beasiswa ini PTN. Nah kira-kira apa namanya, langkah apa sih yang kiranya harus kita lakukan untuk agar mereka tuh tetap apa namanya, mendapatkan informasi yang sesuai role dengan yang tadi itu yang dikategorikan. Good question, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong pertanyaannya ya. Ini namanya lebih kepada manajemen konten ya. Manajemen konten, karena saya belum melakukan simulasi, nggak tahu pastinya, tapi saya logikanya mau saya kasih tahu ya. Logikanya mau saya kasih tahu. Di mana ya punya kita tadi? Jadi yang di beasiswanya mana ya? Ini ya. Ya. Logikanya itu begini teman-teman sekalian. Ini kalau teman-teman sampai jadi dapat ya, urutan concern dan fokus orang, kalau dapat, maka susunlah. Contoh, saya beri contoh apa yang yang saya pahami dan saya ketahui. Ini yang saya lakukan teman-teman sekalian. Orang ikut training public speaking. Pertanyaan saya, sebutkan apa alasan Anda sampai ikut training public speaking. Saya temukan jawabannya. Rata-rata orang ikut karena dia itu ingin percaya diri. Problemnya nervous. Yang kedua, bicaranya sistematis. Karena ngomongnya itu nggak berurutan. Itu level yang kedua. Yang ketiga, bisa bicara dengan ekspresif. Levelnya. Yang keempat, ini makin sedikit nih. Makin sedikit. Yang keempat, dia tadi ekspresif, saya bisa berbicara dengan ragam kontekstual dan ragam audiens. Maka kalau secara urutan, ini kan udah sampai ekspresif nih. Setelah yang ini, saya akan ngomongin ini nih. Karena hampir rata-rata orang setuju nih, walaupun dia nggak terlalu berminat ini. Pertama ini yang saya fokuskan, karena dia itu ingin ekspresif, bahasan saya tentang ekspresif, lalu kemudian mengatakan, slide ini ada juga loh, kita dari program ini bisa membuat jadi PD, sistematis, dan itu sekaligus. Jadi tembakannya setelah yang satu, tadi adalah yang nunggu, kan beasiswa, itu boleh satu-satu dikirim, atau bersamaan langsung juga boleh, terhadap keunggulan yang lain. Jadi setiap ini dispesifikasi dulu, baru kemudian hajar semua, atau satu-satu, dan bisa juga diurutkan. Contoh urutannya, setelah ini dulu, baru ini, juga boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mampu untuk membaca, rata-rata apa sih yang paling dikonsenkan? Nah, itu yang dibagikan. Pertama, spesifik. Habis itu berdasarkan rata-rata pada umumnya apa. Karena
Pertama, kalau kita udah ngechat aplikan tapi nggak di-read, maka yang diganti itu waktu ngechatnya. Waktu ngechatnya. Jadi harus sadar betul, uji cobanya begini. Waktu ngechat, konten chat. Jadi hipotesanya, bukan hipotesa, split testnya. Split test itu uji coba konten itu dari segi waktu, dari segi konten yang diubah. Kalau mengirim yang sama, akan hasil yang sama. Maka, ubah. Caranya begitu. Yang tadi gimana? Oke. Ya butuh untuk memprofil ulang. Spesifik. Artinya jangan sampai dia ketinggalan info gitu maksudnya kan. Nah, urut-urutan, kira-kira yang paling, kalau saya tawarkan paling minat untuk diambil yang mana? Itu dulu. Ketika kita nge-blast chat menawarkan beasiswa pendidikan, banyak para calon siswa yang mengira bahwa beasiswa ini full 100%. Bagaimana kata-kata yang baik agar mereka tidak berpikir bahwa beasiswa ini tidak diberikan 100%. Langsung masukin ini ke ChatGPT. Ini udah sangat jelas nih. Ini udah sangat jelas nih. Ini udah sangat jelas gitu. Bantu saya menjelaskan. Itu jelas banget pertanyaannya, bagus banget. Saya kalau udah ada beberapa hal bingung, gimana ngomongnya? Ayo berikan saya ide. Katanya begitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Ini karena pertanyaannya spesifik dan menurut saya itu bagus untuk biar ChatGPT aja langsung. Karena kalau saya sebenarnya akan jawab seperti ini. Memangnya apa yang dikirim kok sampai membuat orang beda persepsi? Kan gitu akan jadi kan. Kalau ke saya pasti itu akan saya jawab. Memang apa sih yang dikirim kok sampai orang mengira itu beasiswa 100%? Iya, bebas macam-macam. Bisa. Karena kan jangan sampai jangan jebakan beda. Ada pertanyaan lain yang di chat? Bisa. 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 Yang sudah pernah uji coba bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa. Copywritingnya ke bahasa Sunda. Langsung bahasa Sunda langsung. Bukan Indonesia, bahasa Sunda langsung. Bisa, bisa. Itu kan kalau itu bahasa komputer yang kita misalkan manusia itu kan Gaya bahasanya. Kalau saya pasti bahasa kita yang anak-anak kalau dengar gitu kan bahasa-bahasa Bisa. Caranya gini, caranya. Ajarkan dia gaya bahasa yang kita mau. Contohin. Saya mau buat gaya bahasanya seperti ini. Dia akan kenal itu. Kan kita punya nih formatnya nih. Yang gaya bahasa anak Bandung kayak gini loh. Tapi bukan copywriting, tapi dengan hal yang lain. Suruh dia untuk pola bahasa kayak gitu. Bisa. Kaku. Bisa. Bisa. Yang penting perintahnya jelas. Bisa. Bisa.
akrab dengan mereka, biar mereka juga oh iya ternyata budaya ini ada juga. dekat dengan mereka jadinya. Bisa. Perintahnya aja dimasukin. Perintahnya dimasukin, gunakan dengan gaya bahasa yang akrab seperti ini. Seperti ininya dibuat. Dapat keluar situ. Oh, masih lebih. Ya. Dari saya mungkin ya Pak ya. Kalau saya gini Pak, tadi kan udah ketemu gitu ya, udah ketemu solusi untuk bagaimana chat ya, konsep chat sellingnya. Nah kita kembali ke kasus kita nih, ke kasus kita yang memang dari awalnya yang kita salah itu ya Pak ya, kalau kita akui gitu ya, kita anggap database kita masuk ke kategori database sukarelawan. Jadi sebenarnya gini, kasus database sukarelawan itu tidak semua sebenarnya sukarelawan. Jadi ada yang memang ketika kita presentasi di sekolah, anak itu berminat, pasti dia ngisinya detail, kemudian akan memilih berminat ke LP3I biasanya. Karena ada pilihan kan, pilih LP3I, kampus lain, kemudian pilih kerja, kuliah, wirausaha, atau nikah, ada pilihan itu. Ketika si anak sudah interest, pasti milihnya LP3I. Kategorinya itu sudah ada kategori itu. Nah, maksud saya tuh gini, pengen nyoba gitu ya, karena memang database-nya sudah ada. Nah, kira-kira database yang sudah ada ini diolah agar masuk ke prospecting atau misalkan menjadi hot gitu ya. Itu gimana gitu, Pak? Apakah ada pola-pola tersendiri atau Data gimana yang gitu? tersimpan dalam bentuk Excel atau enggak? Ada dalam Excel. Dalam bentuk Excel. Iya. Dalam bentuk Excelnya sudah ada di kategorinya itu pilih LP3I nomor 1. Sudah. Dari data tersebut masukkan ke ChatGPT, pisahkan yang hanya untuk yang pilih LP3I sebagai yang pertama. Data yang milih LP3 dipisahkan. Itu langsung screening. Baru kemudian anggap mereka memang sebagai orang yang minat untuk bisa ditawarkan secara spesifik. Berarti itu bisa langsung ditawarkan, artinya udah interest ya, berarti awareness udah masuk ke leads berarti ya. Betul. Urutannya ke leads, kalau dari leads udah masuk, pindah lagi gitu ya. Kalau udah ke lead itu sudah mulai tujuan ingin kuliah itu mau ngapain sih, kemudian mau dicari, karena dia ada interest tadi kan berarti kan sudah sesuai dengan profil kita nih. Baru kemudian bisa dengan kita mengangkat dalam bentuk format kuliah ini yang paling membuat dia menjadi interest itu apa? Di kampus LP3I yang membuat kamu menjadi cocok. Bahkan bisa begini kalimatnya, seandainya uang bukan masalah. Kalimatnya ya, seandainya uang bukan masalah. Apa yang membuat kamu sangat menjadi, menurut kamu LP3I menjadi sangat pas untuk kuliah? Itu kita bikin bagi yang keraguan karena faktor biaya. Yang ngomong, nanya orang tua dulu, sama pertanyaan saya. Seandainya orang tua setuju, apa keputusanmu? Saya nunggu dulu sampai kemudian. Seandainya di sana kamu udah terpilih, apa keputusanmu untuk join dengan LP3I? Apa yang membuat kamu sampai memutuskan dengan LP3I? Ini teknik handling objection. Jadi semua hal yang dia nolak pakai dengan seandainya itu iya ataupun enggak, maka apa keputusan? Bisa, boleh. Bapak Ibu yang di Zoom, kalau misalkan tidak bisa langsung ini ya, bisa langsung di on kan mute itunya ya, soundnya, jadi bisa langsung ngobrol langsung, jadi bisa langsung berinteraksi dengan Pak Rahmat ya, khusus yang di Zoom, jadi bisa langsung berinteraksi, tidak hanya melalui chat saja. Ya, silahkan ya. Saya ingin jawab dulu pertanyaan dari Bu Lilis yang di Padang. PR terbesarnya adalah bagaimana cara agar siswa yang kurang berminat jadi berminat dan closing di LP3I setelah di follow up oleh presenter kita. Setidaknya ada perubahan. Maka intinya orang berubah itu artinya kita bisa menghandle keberatannya. Saya ingin menjawab clue-nya ya.
mengubah seseorang dari yang tidak minat menjadi berminat, dalam konteks jual beli, kita mampu mengubah keberatan dia. Keberatan dia. Contoh, ketika orang mengatakan, saya tidak suka dengan LP3I, boleh, no problem. Beri saya 3 alasan. Hal apa yang buat kamu sampai LP3I itu menjadi tidak tepat dengan kamu? Kenapa mengajukan hal ini? Karena ingin menawarkan fakta dari jawaban yang dilakukan. Pemikiranmu adalah keliru. Ya dong. Bukan, oh enggak begitu. Enggak, itu namanya terjadi debat. Bukan mengubah yang tadi tidak minat. Saya enggak minat. Oh ya, terima kasih ya sudah merespon enggak minat. Kalau boleh saya tahu, berikan 3 alasan ataupun 3 hal yang membuat kamu tidak minat dengan LP3I. 1, kata dia. 2, oke. Apa yang membuat kamu sampai kepikiran begitu? Oh, begitu ya. Karena kita ngomong ya, habis itu apa lanjutannya? Boleh saya sharing sedikit ya dari pengalaman yang saya tahu nih. Baru handle dari keberatannya dia. Contoh, keberatan dia apa? Biaya? Biayanya mahal. Cuma biaya ya. Maka akan jawabannya begini. Oh, tentang biaya, saya sepakat kalau itu jadi mahal. Dan sesuatu yang mahal itu biasanya karena kita mengkonversi dengan nilai. Kalau boleh saya tahu, apa sih penawaran dari LP3I ini yang menurut kamu itu nggak worth it, nggak pas dengan angka yang mahal tadi? Enggak sih, programnya bagus, sayangnya aja memang kalau menurut saya itu kemahalan gitu. Oh, oke. Faktor kemahalan itu kan biasanya untuk kita mengukur ketika kita menilai kemampuan yang ada. Tapi kamu benar mau atau enggak? Kita punya program beasiswa. Bukan dari awal, kita punya beasiswa, enggak langsung begitu. Gali dulu. Cocok nggak beasiswa kemudian? Sampai dia, oh iya masuk akal juga ya. Caranya kayak begitu. Dia ngomong lagi kemudian, jauh gitu. Oh iya, kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Iya, memang itu agak jauh sih. Tapi kita punya loh mahasiswa kami juga itu tinggalnya. Dia bahkan kampusnya kecil. Ya, kampusnya kecil bener. Bener kampus kecil cuma ini berapa lantai segini gitu. Bagi kamu itu kampus kecil dan besar itu apa sih yang kamu cari? Bener semua jawabannya, bener. Bisa, kita bilang di kota. Yang penting dapat dulu jawaban dia. Yang kita bantah itu pemikiran dia. Bukan nyalahin. Bener, kampusnya kecil kok cuma 2 lantai gitu. Tapi kalau boleh tahu, kampusnya itu bagi kamu yang ideal itu yang bagaimana? Apa iya menjamin kampus yang luas kayak gitu kemudian diterima kerja nanti? Karena itu kemarin itu ada kakak kelas saya nggak kerja sekarang, oh ya boleh tahu siapa namanya? Bener sih, memang saya nggak mungkiri ada kok, cuman ini yang saya tahu ya, setiap mahasiswa kita sudah berusaha programnya sampai mereka betul-betul ya ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan. Ya ini sama halnya kayak beginilah, kita udah taruh makanan, udah sediain, lalu ada orang nggak mau makan. Kira-kira makanannya nggak ada atau orangnya nggak mau? Tapi punten ya, bukan saya menyalahkan dia nggak mau ya, itu ada alasan juga sih. Tapi di kami memang memastikan supaya dapat. Emang ada sih nggak kerja sampai hari ini belum ada kerja. Cuman kan bukan LP3I tidak menyediakan. Masa iya sampai harus LP3I yang bekerja, cuman kamu duduk aja, kan nggak mungkin juga. Ada case-nya kayak begitu. Untuk memberitahu dia, enggak sampai hari ini dia nggak kerja gitu. Oh kerjaannya apa sekarang kalau boleh tahu? Nah, cuma di rumah aja gitu, tapi dapat duit. Itu keuntungan kuliah di LP3I. Coba dia kalau nggak di LP3I. Nggak tahu dia cara kerja online. Pokoknya apapun kamu jawab, kita punya jawaban.
Enggak bohong, ini real karena belajar online gitu. Belajar online enggak bohong, ada. Tapi kalau tidak jawab, bahasa apa yang kita gunakan untuk mendapatkan alasan tadi? Maksudnya dia nggak mau jawab gitu maksudnya. Oh, oke, sip. Artinya begini. Oke, saya bantu jawab gini. Jika menemukan situasi di mana aplikan tidak mau merespon, tanda-tanda membangun hubungan sebelum ngobrol presenternya belum terjadi dengan baik. Tetap hukum awal dalam komunikasi itu building rapport, membangun hubungan baik. Itu wajib. Itu wajib. Itu syarat utama. Kalau itu aja udah nggak dilewatin, pasti keberatan terjadi. Kuncinya bagi semua presenter nih, ingat. Hal pertama yang harus dijual bukan LP3I, tapi Anda. Presenternya dulu yang harus dibeli. Jangan-jangan dia teman nggak enak aja. Saya nggak nyaman aja, kakak aja sih ngebuat saya nggak nyaman, bukan LP3I. Kalau begitu biar saya yang keluar. Tapi kamu yang masuk ya. Jangan-jangan gitu ya. Syarat utama presenternya dulu. Makanya presenternya agak lebih ini dikit lah. Atraktif ya. Pakai parfumnya ya, kalau nggak ada parfum lain, parfum mesin juga boleh lah. Gak apa-apa lah. Kalau nggak ada. Yuk, teman-teman, 5 menit lagi. Gen Z. Kalau saya kan maksudnya milenial gitu. Ada nggak pengetahuan kos perbedaan bahasa mereka dengan bahasa kita atau dengan bahasa saya? Saya belajar untuk bahasa milenial itu pasti akan belajar dari aplikasi-aplikasi yang startup. Karena mereka sasarannya Gen Z, jadi caranya begini yang melakukan. Cara belajarnya. Cari aplikasi ataupun produk apapun yang target marketnya itu memang Gen Z. Pelajari gaya bahasa mereka dalam menawarkan. Gojek dan segala macam gitu. Mereka udah ada ahli yang merangkai kok. Kita tinggal copy aja polanya. Caranya kayak begitu. Pasti yang faktornya mereka kan. Cuman akan jadi kebalik. Contoh pakai bahasa kata kalian dengan orang tua nggak cocok kan. Apalagi kita pakai kata Anda dengan Gen Z. Kadang-kadang kan ChatGPT kan pakai kata Anda gitu kan. Oh, itu langsung tuh. Ini bahasa bapak gua kan kata anak gitu. Oke, teman-teman. Jadi sistematis urut-urutan udah. Di bahasa perkenalan teman-teman juga bisa bikin ya. Tanyakan kepada ChatGPT bagaimana membuat bahasa percakapan memperkenalkan diri yang baik supaya di save nomor bisa. Oke, mau dekat jam 3 teman-teman sekalian, mari kita wrap up dulu materi kita. Saya lebih ingin bertanya, apa insight yang didapatkan dari sesi kita satu hari ini? Apalagi ini perjalanan ada di Tasik, Cirebon. Kalau Bandung memang di sini lah ya. Teman-teman yang di online, tuliskan di kolom chat ya, apa learning point dan insight yang didapatkan selama satu hari. Boleh sharing yuk. Ini dari Cirebon, Tasik, dan Bandung. Yuk, harus ada 3 perwakilan. Insight-nya apa? Oke, pada hari ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari coach hari ini. Yang pertama adalah kita harus bisa memilah dan memilih ya, memfilter berdasarkan kategori. Terus yang keduanya kita sudah punya cara bagaimana caranya yang tidak bisa kita jawab bisa kita jawab melalui CBT ini ya. Terus tentunya dengan pengolahan data ini kita betul-betul harus serius lah. Itu yang bisa saya tangkap, dan bagaimana cara kita membalas atau apa namanya itu mengawali kita melakukan
call to action atau chat dengan mereka. Cuman yang ingin saya tanyakan nih, terus terang kalau saya secara pribadi saya belum bisa menangkap gimana caranya kami tim presenter pada start di awal ini sudah bisa mengklasifikasikan kategori tadi. Nah ini kan datang ke sekolah, kita presentasi, kita sudah bisa mengklasifikasikan seperti yang tadi disampaikan. Kan kalau hal sekarang kan sudah datanya data yang sukarela, tapi kita punya data yang kita klasifikasikan adalah yang memilih Politeknik LP3 1, 2, dan 3. Nah selain dari itu, langkah apa nih pada saat kita terjun ke lapangan, kita pulang dan mendapatkan klasifikasi itu gitu. Karena pasti ini akan dikejar oleh pimpinan kami. Karena pimpinan kami tadi sempat ngobrol, berarti kesalahan di awal kita ini adalah tidak mengklasifikasikan data tersebut. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengklasifikasikan itu pada saat kita start di awal ke sekolah? Itu yang pertama. Terus yang keduanya adalah saya juga pernah ikut beberapa pelatihan ya. Ada yang mengatakan bahwa gini, kalau kita Betul. ya, kalau kita nge-blast dengan terlalu panjang, udahlah orang akan malas. Sedangkan dari CBT ini bahasanya cukup lumayan panjang gitu ya. Meskipun tadi karakternya sudah dikurangi dari 100 menjadi 70, 70 menjadi 50 gitu kan. Nah, ada nggak yang secara lebih simpelnya lagi? Karena waktu saya ngikut pelatihan juga ada bahasanya seperti ini. Boom, beasiswa mamanya. Jadi orang melihat boomnya aja sudah apa nih boomnya nih, sehingga si orang itu mau buka gitu. Kayak kita jalan KFC selalu memberikan notifikasi kan kepada handphone kita nih. Nah ada promo apa sih gitu. Padahal kok KFC setiap datang ke sini dapat informasi. Kadang-kadang kita juga malas, tapi begitu ada promo menarik, apa sih foto menariknya, akhirnya mau tidak mau kita buka. Nah, apakah itu juga efektivitasnya seperti itu atau seperti apa gitu? Karena kalau saya lihat dari CBT tadi dicoba itu bahasanya terlalu panjang gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong teman-teman sekalian ya. Thank you, Mbak. Kemudian tadi respon testimoninya, karena juga ada pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan kedua terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, yaitu panjangnya di WhatsApp. Tolak ukur saya WhatsApp itu 3 kali scroll. Itu maksimal panjang. Oke. Ya, 3 kali scroll. Itu yang pertama. Maka untuk mendapat 3 kali scroll itu hasil dari ChatGPT. Yang saya lakukan sebelum saya blast, hasilnya itu saya ambil dulu, kemudian saya kirim ke pesan saya personal. Lalu saya buka lewat handphone. Saya akan melihat hasilnya ketika udah di handphone. Dalam satu paragraf di handphone tersebut, jadi berapa baris. Saya selalu memakai baris di WhatsApp, maksimal 5 baris. Enter. 5 baris, enter, 5 baris, enter. Supaya pesannya jelas. Itu caranya. Begitu kita dapat setelah kirim ke personal, ternyata ini lebih daripada 3 kali dan terlalu panjang, maka perintah selanjutnya di yang namanya ChatGPT tadi, diubah menjadi lebih singkat. Sampai menemukan format di WA, bahkan kalau ini terbuka, 1 layar aja tuntas. Itu saya rangkai. Termasuk karena saya memahami informasi hal tersebut, kayaknya yang ini menjadi kepanjangan ini nggak usah aja. Kadang-kadang agak diubah sedikit sendiri, tetap dipakai sendiri. Tapi format yang saya jaga, saya sepakat kali dengan info yang telah disampaikan, untuk WA itu nggak boleh panjang. Kategori panjangnya apa? 3 kali scroll. Itu kepanjangan sudah. Itu yang pertama, bagaimana cara melakukannya ya untuk yang WA ketika hasilnya panjang. Lalu metode yang kedua disebut dengan metode hook. Maka langsung aja
Syarat dari hook itu supaya kita dapat hasil hook yang banyak, munculkan masalah, munculkan solusi dan manfaat dari produk kita, masukkan datanya di ChatGPT, lalu perintahnya buatkan 30 hook penawaran untuk pesan WA. Biar dia ngerangkai dari info tadi itu, persis yang tadi itu menjadi boom, kemudian apa? Itu cara kita melakukan. Yang untuk WhatsApp. Jadi kalau pertanyaannya, apakah begitu juga? Yes, boleh dilakukan aja. Karena kita nggak pernah tahu mana yang paling efektif nanti. Tapi yang jelas itu boleh untuk diikuti. Kan singkat, jelas, padat gitu kan. Bahkan sampai kita membuat perintah tidak lebih dari 20 kata hooknya. Bahkan kita bikin hooknya maksimal 17 kata. Dia cari tuh rangkaian 17 kata sampai menjadi penawaran. Tapi syaratnya kita berikan produknya apa, manfaatnya apa, masalah apa yang diselesaikan. Biar dia ngerangkai kata-kata berdasarkan dari fitur, manfaat, dan masalah yang diselesaikan. Caranya kayak gitu kan. Pulang dari sini, bagaimana kalau untuk next ketika datang ke sekolah? Maka formnya menjadi ada yang perlu untuk ditambah. Kalau selama ini pilihannya buat apa, kan kita ingin tahu tentang minat terhadap pilihan kuliah. Apa form tambahan isinya? Hobinya apa? Boleh. Bisa nggak saya menambahkan langsung umpamanya yang tadi itu, nanya hobi, nanya tempat, umpamanya nanya olahraga yang disukai dalam form tersebut, boleh-boleh aja ditambahkan supaya mendapatkan checklistnya. Sehingga nanti bisa dapat kategori, satu nama ini bisa jadi dia 3 hal kategorinya masuk juga dia, nggak apa-apa. Jadi memang formnya yang baru untuk di-create. Caranya begitu kan untuk melakukan. Selain cara dari survei, selama ini lead memang itulah cara kita dapat. Isi form ataupun isi database. Caranya. Kurang lebihnya begitu ya. Ini barusan Bandung. Atau Cirebon? Bandung barusan. Yuk, Tasik. Pasti banyak PR khususnya untuk kami di Tasik. Yang pertama harus mengklasifikasikan dulu database yang kita punya, karena memang kebanyakan database yang saya dan kita punya di Tasik itu tadi disebutkan database sukarelawan gitu ya, asal ngasih aja. Nah berarti yang pertama harus mengklasifikasikan dulu database tersebut. Nah kalau sudah terklasifikasi, baru kita bisa menentukan konten seperti apa yang akan kita berikan yang cocok dengan klasifikasi tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, jangan sampai yang belum hot prospect kita kasih hard selling. Nah itu sudah dipastikan bakal kabur gitu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga ketika nanti mungkin untuk kedepannya akan ke sekolah-sekolah lagi ditambahkan form checklist seperti hobi atau minat dan yang lain sebagainya. Gitu. Kemudian tadi sebetulnya sangat membantu ya ChatGPT untuk membantu kita dalam membuat konten, tapi kalau menurut saya itu tidak sepenuhnya benar, dalam artian memang itu hanya bikinan robot saja. Memang harus ada sentuhan-sentuhan dari manusia ya, yang memang punya hati dan punya pikiran gitu ya, apalagi bener betul ya. Itu kan hanya ide kreatif brainstorming aja. Kalau menurut saya seperti menyampaikan atau membuat satu konten itu seperti seorang seniman. Gitarnya sudah ada, lukisnya sudah ada, mau melukis apa itu tergantung kembali lagi ke seniman tersebut. Sepakat. Tepuk tangan lu dong. Jangan plek-plek diambil ya dari ChatGPT, itu alat bantu ya. Itu alat bantu. Sentuhan kita harus ada gitu. Karena tetap kok ada hasilnya itu gak manusiawi banget, kadang robot banget, masih robot, ya ganti biar jadi sentuhan manusia. Kan lumayan kebantu kalau udah ada, daripada mikir dari awal, udah stres kemudian mikirin itu lagi, ya, stres. Enggak, Cirebon.
Eh, dari Cirebon, ini latihan hari ini luar biasa ya coach ya. Artinya ChatGPT ini ya apa namanya bisa jadi alternatif atau mungkin buat rekan-rekan di sini juga bisa jadi musuh juga Pak, untuk yang di apa namanya ChatGPT ini. Karena emang kalau misalkan kita mencantumkan data pribadi kita itu sangat berbahaya banget gitu kan. Tapi sebagai penolong ya kata-kata seperti ini akan membantu kita di apa namanya di marketing gitu. Terlihat juga tadi penyusunan katanya juga emang sudah tertata dengan baik di apa namanya di copywriting yang diberikan sama ChatGPT. Artinya ya apa namanya informasi-informasi yang didapatkan di hari ini ya eh, kayak yang tadi yang chatnya terlalu banyak apa juga itu juga bisa jadi alternatif. Kalau misalkan untuk yang ChatGPT ini sebagai ya kalau dibilang mah emang benar-benar penolong buat kami. Saya pribadi sendiri sih udah mengenal ChatGPT dari tahun 2021 itu artinya dari masa Covid itu tuh emang kami sudah menerapkan. Cuman ada beberapa apa namanya yang upgrade yang misalkan penggunaan kata bahasa apa itu baru tahu sekarang. Seperti itu. Artinya terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, bagus banget. Di Zoom ada yang chat? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada kita closing ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih banyak baik yang ada di online, yang masih join sampai detik hari ini, dan juga teman-teman yang hadir secara offline. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, ini semua adalah teknik yang saya tidak bisa mengatakan ini paling efektif. Kenapa? Karena ini pun kan belum diuji coba betul, tapi ini masih pada kategori inisiatif idea. Dan inisiatif idea ini kita tidak ada yang tahu keakuratannya, keefektivitasannya sebelum dilakukan. Maka saya mengajak terakhir prinsip yang perlu dipakai supaya berhasil ini, gunakan prinsip yang namanya TOTE kalau kami di NLP. TOTE. TOTE itu begini kalau di NLP. Setelah ketemu teknik, ketemu formulanya, apa yang dilakukan? Tes, operate. Maksudnya apa? Ini ada formulanya nih, formula kayak gini ya. Oke, kita aplikasikan yuk. Tes, operate. Hasilnya gimana? Oh, ada yang kurang awet. Tes lagi. Sampai pada akhirnya exit itu adalah karena memang hasilnya efektif. Cari teknik sampai menjadi works. Tidak ada satu teknik copywriting cocok untuk semua. Tidak ada formula satu cocok untuk semua. Maka ini butuh tadi kemanusiaan kita, kejelian kita, antusias kita, kreativitas kita untuk melakukan terus-menerus. Saya sangat yakin teman-teman sekalian dengan kalimat yang disampaikan oleh Albert Einstein. Bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda? Dan kita melakukan yang berbeda ini, insya Allah pun juga akan sama. Cara Marsha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, operate, tes, exit. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmatsyah yang telah memaparkan materi chat selling ini. Ya, sebelum kita menutup acara kali ini, mari kita foto bersama dulu. Yang di Zoom boleh diaktifkan kameranya. Teman-teman yang mau koneksi
Yang mau terkoneksi di Instagram, Instagram saya di rahmatsyah.id. Bagi yang saya follow, supaya saya follow balik, tolong dikirim pesan ya. Dari LP3I, cukup itu aja. Saya yang follow itu belum tentu saya follow back kalau saya nggak kenal banget. Biar saya pas gitu, tolong dikirim pesannya gitu. LP3I cukup. Nah, langsung, oke siap. Kamera. Oke. Zoom saya Di aja dulu Zoom biar kita pegang foto program. bersama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oh, udah. Oh, yang segitu. Ya udah. Ya udah. Sekarang yang offline. Yang sekarang yang offline boleh foto bersama. Di depan, Pak. Baik, yang di Zoom boleh ditutup semuanya. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti acara pelatihan marketing hari ini. Kami tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.